bersukacita, kita bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang besar, yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Shalom adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya siap ya untuk memuji nama Tuhan? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja,
Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di pagi ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah meskipun masih dengan online Tuhan. Tapi kami percaya, kami bersepakat, kami bersehati, kami rindu untuk senantiasa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti setiap pesan yang Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Good morning. Guten Morgen. John Jim. Hao. Sabahul Khairi. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Adik-adik, gimana kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Noel di sini. Kita akan sama-sama belajar tentang sebuah cerita dalam Alkitab. Nah, tadi Kak Noel membuka salam dengan berbagai bahasa. Ada yang tahu? Ya, ada bahasa Inggris, Korea, Jepang, Arab, ada bahasa Indonesia. Adik-adik, bisa yang mana? Di sekolah pasti diajari kan? Apa? Bahasa Indonesia? Pasti ya. Bahasa Inggris? Ada yang bisa? Atau sekarang yang lagi tren apa? Korea? Siapa yang suka Korea? Bisa bahasa Korea? Atau Mandarin? Siapa yang di sekolah diajari bahasa Mandarin? Adik-adik pasti pintar-pintar ya. Nah, apakah bahasa-bahasa itu sudah ada sejak dulu? Apakah ketika manusia diciptakan itu awal penciptaan itu manusia dengan bahasa-bahasa yang berbeda? Yuk, kita belajar ya. Mari kita buka Alkitab kita. Yuk, adik, buka Alkitabnya ya. Di Kejadian 11. Ya, Kak Noel tunggu. Kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Sudah ketemu? Kak Noel tunggu. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kak Noel bacain ya, adik-adik menyimak ya. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liatnya. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan dan melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk selamanya." Maaf, untuk semua. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu.
Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena dari situlah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, dulu manusia itu hidup dengan satu bahasa saja. Nggak kayak sekarang, ada bahasa macam-macam. Kayak tadi, ada orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Amerika pakai bahasa Inggris, orang Jepang pakai bahasa Jepang. Dulu enggak. Dulu semua itu bahasa sama. Jadi semua saling mengerti. Nah, lalu timbullah ide dari mereka. Mereka bersepakat karena mereka melihat mereka menemukan sebuah tanah yang lapang dan mereka punya ide. Mereka ingin membangun sebuah kota yang dimana kota itu punya menara yang ujungnya sampai ke langit. Mereka punya misi. Yuk, kita buat kota yuk. Kita buat kota yang besar dan kita buat menara yang tinggi. Menara itu harus tingginya nanti sampai ke langit. Nah, lalu mereka saling bekerja sama, gotong royong. Mereka bahu-membahu membangun kota. Ada yang membuat bata, ada yang mencangkul, ada yang ngaduk semen, ada yang membangun. Nah, ketika mereka sedang membangun, Tuhan melihat, wah, ini mengapa ini anak-anak ini? Anak-anak manusia ini punya rencana apa ini? Mereka ingin membangun kota. Nah, Tuhan melihat itu. Lalu Tuhan ingin mengacaukan pembangunan itu supaya itu tidak terlaksana. Lalu apa yang dilakukan? Tuhan mengubah bahasa mereka. Jadi satu dengan yang lain itu nggak saling ngerti ngomong apa gitu kan. Ada yang ngomong pakai bahasa Inggris. Hey, please get a nail too gitu kan. Maksudnya dia tolong ambilkan paku 2 gitu kan. Nah, yang diajak ngomong itu nggak ngerti karena apa? Dia berubah jadi orang Jawa. Hah? Tuh gitu kan. Terus dia kan nggak ngerti nih. Oh, batu ya. Padahal temannya minta paku, diambilin batu. Nah, dia pergi nih ambil batu gitu kan. Terus sebelahnya ada orang Sunda. Hei, dia mau kemana? Oh, nyokot batu nih. Hah? Nyokot batu. Nah, kalau di bahasa Sunda itu nyokot batu itu mengambil batu. Maksudnya dia ingin masih tahu dia mau ngambil batu gitu kan. Tapi karena dia bahasa Sunda, dia kan bilangnya nyokot batu. Nah, temannya bingung lagi kan. Batu kok dicokot gitu kan. Kan keras gitu. Nah, akhirnya mereka saling bertengkar. Karena apa? Karena mereka nggak ngerti, Pak. Mereka nggak saling memahami. Karena bahasa mereka berbeda. Mereka nggak nyambung gitu kan. Nah, akhirnya seringlah terjadi cekcok gitu kan. Terjadi pertengkaran di antara mereka karena masalah bahasa. Nah, karena itulah akhirnya tujuan mereka membangun sebuah kota adalah supaya mereka tidak terserak. Tapi Tuhan punya rencana lain. Justru malah mereka itu diserahkan ke semua daerah berbeda-beda dengan membawa bahasa yang berbeda-beda. Karena itu sekarang kita kenal ada bahasa yang macam-macam. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Itali. Setiap negara punya bahasanya sendiri-sendiri. Dan karena itulah kota itu disebut
Babel. Karena di ayat 9 disebutkan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, setelah mereka menyebar, akhirnya jadilah seperti sekarang. Tapi ada satu janji Tuhan, ada di ayat 6. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, sekarang apa terbukti? Banyak gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit, tower-tower tinggi-tinggi. Mereka sekarang manusia sudah bisa membuat itu. Tetapi dari cerita ini kita akan belajar bahwa ketika kita punya rencana, ketika kita punya impian, kita punya mimpi, kita ingin membuat sesuatu, kita diajarkan untuk mengutamakan Tuhan. Kita tanya Tuhan dulu, kita libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kita ikut sertakan Tuhan dalam setiap impian kita. Apa impian adik-adik? Pasti setiap adik-adik punya impian masing-masing kan? Nah, apapun impian adik-adik, apapun cita-cita adik, libatkan Tuhan. Ya, selalu libatkan Tuhan. Tanya Tuhan, minta tuntunan Tuhan, dengarkan petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, untuk ayat masnya, yuk kita buka lagi. Ayat mas kita ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Buka lagi ya. Kanal tunggu. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kanal bacain ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kanuel ulangi ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, itu ayat hafalan kita. Mulai sekarang, yuk kita belajar libatkan Tuhan, tanya Tuhan, ikut sertakan Tuhan dalam apapun yang menjadi impian dan cita-cita adik-adik. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah online pagi ini, mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau telah ajarkan kami, anak-anak-Mu, untuk belajar mengutamakan Engkau Tuhan, melibatkan Engkau dalam setiap apapun yang menjadi cita-cita dan impian kami. Bila Engkau sendiri akan menuntun kami, memampukan kami Tuhan, dan bila jadikan pada kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.